ya, nasab yang bersambung pada Rasulullah SAW. Maka nasab ini nih yang bersambung kepada Rasulullah ini nih, tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya. Harusnya kalau mau bicara masalah keutamaan begini, itu bukan kita orang yang berkata, harusnya para ustaz, harusnya para kiai. Lah kalau enggak, harusnya ente, kok ente tutu terus ceramah. Nasab, saya cucu Nabi, saya cucu Nabi, saya cucu Nabi. Kalau seharusnya itu, kenapa lu masih ngomong? Emang ya. Sebab kalau kita orang yang ngomong, nanti disangkanya, oh Habib itu sombong, oh ngebanggain nasab. Iyalah, lu bukan masalah ngomong ilmu doang, memang lu banggain diri lu. Mana sih? Aduh, lu yang setiap hari kalau bahas, kalau ceramah selalu keunggulan. Yang dimaksud di situ keunggulan lu. Karena yang anda ngomongin fakta, kebenaran sesuai surat Robito dan surat Nagoba. Oh, bohong ente. Surat Robito, surat dari Robito Alawiyah itu tidak mengatakan kalau Wali Songo itu terputus. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Akbar Arab Ali Abidin. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo ini hingga ke bawah. Oh. Berhenti kepada Abdul Malik. Ya. Saya bagi tahu di sini. Betul. Saya tunjukkan di sini. Saya tunjukkan di sini. Beliau maksudnya Sayyid Ali Zainal Abidin bin Abdullah Abdullah Al-Awsat bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Akbar Al-Idrus bin Abdullah Al-Akbar Al-Idrus Ibn Abi Bakar Syekh Ibn Rahman Segaf Muhammad Ridha dan so on. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo hingga ke bawah sini. Beliau menghentikan tulisan nasab hingga ke Abdul Malik. Abdul Malik itu Azmat Khan. Generasi ke-18 dari Rasulullah. Oke. 18. Yang ini tidak pernah ditulis. Ana bilang Azamat Khan yang sekarang nggak ada. Siapa bilang? Robito mengakui Azamat Khan. Kalau ada keturunannya, kenapa nggak ada? Lu ada nggak? Kesambung nggak? Beliau menghentikan tulisan nasab hingga ke Abdul Malik. Abdul Malik itu Azmat Khan. Generasi ke-18 dari Rasulullah. Oke. 18. Yang ini tidak pernah ditulis. Berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Nggak dibilang oleh Robito bahwa Azamat Khan sekarang nggak ada. Yang dibilang sama Robito, mereka punya nasab Wali Songo, hanya sampai Wali Songo saja. Nasab setelah Wali Songo itu anak cucunya, keturunannya nggak ada data sama Robito. Nggak ada, dibilang nggak ada sekarang keturunan Azamat Khan sekarang, nggak ada dibilang gitu Robito. Lu fitnah Robito lu. Saya bagi lihat sini. 要するにハドラマウトの方ではアブドゥルマリクまでしか書いてない。だからインドに行ったってところまでしかないんですよね。Tapi siapa yang mengumum Abdul Malik dan Wali Songo? Iya, jadi para ahli sejarah bukan an-nasabah. Para ahli sejarah bukan an-nasabah. Para ahli sejarah mengatakan kemungkinan mereka ini bersambung ke sini. Sehingga ahli sejarah menuliskan dan menyambungkan kepada Abdul Malik. Dan Wali Songo adalah keluarga Ba'alawi, Dzurriyyah Alwi Amul Faqih. Itu sumbernya dari Vandenberg. Nah, ini nih orangnya, Vandenberg. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Nah, ini biar Al-Quran saja yang bicara. Vandenberg ini bukan cuma orang fasik, tapi kafir, orientalis. Dia memang tugasnya ya merusak Islam. Ada Abdul Malik. Lahu Agoba.
Dia Azmat Khan. Ya. Jadi hanya terhenti pada sini saja. Lalu bagaimana menurut Pak Yai sendiri hukum bergelar Habib, Pak Yai? Kalau gelar ini akan menjadikan dirinya sombong, merasa lebih hebat daripada orang lain, kemudian angkuh, termasuk tafakhur bil ansab yang sangat dicacat oleh agama Islam, dan termasuk ubayyah al-jahiliyah. Imat bilang habaib Indonesia nggak ada. Sayyidina Ubaidillah itu nggak ada. Ahmad Al-Muhajir nggak punya anak. Berarti kan dia menafikan Wali Songo. Yang harusnya lebih marah siapa? Ana atau yang ngaku-ngaku cucu Wali Songo? Wali Songo bukan ke sana nasabnya. Itu versi kalian. Kalau versi yang sudah maklum di Indonesia, Wali Songo nggak tertaut ke sana. Bukan dari Yaman, dari Maroko, dari Irak, dari Syria. Mana sih ente? Lagi-lagi klaim. Harusnya kalian yang ngaku cucu Wali Songo. Tapi kenapa pertanyaannya? Lah, lu bilang cucu Wali Songo udah nggak ada, udah terputus. Kok kalian yang seharusnya kalian cucu Wali Songo? Kan lu menafikan. Memang ini anak Manado satu ini. Yang memasukkan Wali Songo ke dalam struktur galur nasab Ba'alawi dan ahli nasab, tapi ahli sejarah. Siapa ahli sejarah yang dimaksud? Van den Berg, sanadnya dari Tompir. Siapa Van den Berg itu? Belanda. Ratus-ratus tahun setelah Wali Songo wafat, itu baru datang Ba'alawi. Para ahli sejarah, bukan nasabah. Para ahli sejarah mengatakan kemungkinan mereka ini bersambung ke sini, sehingga ahli sejarah menuliskan dan menyambungkan kepada Abdul Malik. Dan hanya ditulis sampai Abdul Malik. Abdul Malik ke bawah nggak ditulis, tapi di monogram silsilah yang ditulis oleh Robito Alawiyah itu ditulis. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan tidak punya data Wali Songo. Jadi Mr. Arai, semua ahli nasab termasuk Ali bin Ja'far tidak pernah menambahkan nasab ini sehingga ke Wali Songo. Jadi beliau tidak tambah. Tidak tambah. Ya. Jadi dari mulai Abdullah Al-Awsat, Abdullah Ali Zain Abidin ini meninggal tahun 1041. 1041. Saya tunjukkan Ali Zain Abidin. Ini Ali Zain Abidin. 1041 Hijri. Just ini kan, oke. Zain Abidin. Nasabah. Zain Abidin Ali. Itu kan penjajah, itu berapa ratus tahun di Indonesia, itu Belanda itu. Itu biang keladinya itu yang merusak semua informasi soal sejarah Wali Songo. Banyak sejarah yang dirancukan, dikacaukan oleh penjajah. Kenapa kok mereka nggak marah? Justru karena ngomong ini petentang ya Allah ya Rabbi. Polemik soal zuriyah Nabi yang berimbas pada pertarungan narasi dan opini antara Habib Bani Aulawi versus Bani Wali Songo nampaknya terus memanas. Kendati Ketum PBNU telah mengeluarkan pernyataan untuk menyudahi polemik ini demi mencegah kemungkinan yang lebih buruk. Rusaknya persatuan dan ukhuwah anak bangsa, khususnya umat muslim di negeri ini. Tanpa bermaksud tendensius atau bersikap resmi, PBNU yang sebenarnya diharapkan menyodorkan solusi terbaik dengan memandang dari berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan ini. Namun, ada sedikit masukan bagi PBNU yang sejatinya notabene penjaga Rumah Besar Muslim Nusantara dan NKRI. Sikap yang diambil oleh PBNU dengan alasan yang diungkapkan melalui ketumnya, Yahya Khalil Qomas atau Gus Yahya, sepertinya terlalu dangkal dalam melihat substansi problem. Terlebih ada kesan pembelaan terhadap pihak Ba'alawi dan justru mematahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman, yang notabene adalah salah satu anggota aktif dalam struktur ormas Islam terbesar di Indonesia dan di dunia ini. Diketahui Kiai Haji Imaduddin Utsman saat ini adalah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Banten, sekaligus penasehat generasi muda Nahdlatul Ulama atau GMNU Provinsi Banten dan Rijalul Ansor Kabupaten Tangerang.
Hal ini bisa menjadi bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu karena keputusan sikap PBNU yang oleh sebagian Nahdliyin yang nyata-nyata menjaga kultur dan gaya keislaman khas Nusantara sebagaimana diteladankan oleh para wali songo sejak beberapa abad silam. Perlu diketahui bahwa apa yang digulirkan oleh Kiai Haji Imaduddin bukan sekedar persoalan nasab, soal pembuktian ilmiah para habaib Balawi semata, bukan sekedar itu. Jauh lebih urgen dan lebih penting, karena inisiatif keberanian Kiai Haji Imaduddin tentunya sudah melalui kajian, riset dan pertimbangan yang mendalam, dan mungkin tak cukup 1-2 tahun untuk beliau berani melontarkan wacana berbasis ilmiah tersebut. Indonesia